Terbebasnya T-Rex dari kandangnya dalam versi novel jauh lebih mengerikan. Simak pembahasannya agar kalian mengerti bagaimana perbedaan versi film maupun versi novel. Yeah. Yeah. Dalam bagian cerita ini, hujan mengguyur bagian atap mobil penjelajah dengan bunyi kerasnya. Timmy, cucu dari John Hammond yang pertama, merasakannya dengan kacamata night vision yang menekankan dahinya secara kuat agar memastikan apa yang dia lihat secara jelas. Dia meraih knob di dekat telinganya dengan menyesuaikan intensitas pencahayaannya agar mampu melihat mobil belakang yang ditumpangi oleh Dr. Alan Grant dan Dr. Ian Malcolm di dalamnya. Mereka berbicara dengan walkie-talkie untuk meredam kebosanan karena jaringan listrik di dalam pulau yang sedang terhenti. Dr. Alan Grant bertanya kepada Timmy apakah dia bisa melihat mereka di sana. Timmy pun menjawab bahwa ia dapat melihat Dr. Alan Grant dengan sangatlah jelas. Kemudian Dr. Grant menanyakan apakah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Timmy segera meyakinkan bahwa mereka semua baik-baik saja. Dengan nada lembut, Dr. Alan Grant menghimbau Timmy untuk tetap berada di dalam mobil tersebut. Timmy pun menyetujui dan meminta Dr. Alan Grant untuk tidak perlu khawatir. Stay in the car. We will, don't worry. Sementara itu, dengan nada bosannya, Redgis sedikit menggerutu bahwa hujan turun dengan sangatlah deras, sehingga tentu saja mereka akan tetap berada di dalam mobil dalam jangka waktu yang sangat lama. It's pouring down rain, of course we're gonna stay in the car. Dengan datangnya suara petir, Lex mulai merasa khawatir. Seketika, Regis menenangkan kondisi Lex yang sedang ketakutan dengan membujuknya agar tetap tenang bahwa itu hanyalah suara petir karena derasnya air hujan. Take it easy, honey. It's just lightning. Di dalam mobil kedua, dengan kondisi yang sedikit dilema, Dr. Ian Malcolm bertanya, berapa lama lagi mereka harus berdiam di sini? Dr. Alan Grant menjawab dengan jujur bahwa ia tidak tahu, tetapi memperkirakan sekitar 4-5 menit lagi. Dr. Ian Malcolm kemudian mengungkapkan rasa penasarannya mengenai masalah yang terjadi kali ini. Dr. Alan Grant menduga bahwa mungkin saja terjadi korsleting listrik akibat turunnya hujan. Namun dalam pemahamannya, Dr. Ian Malcolm menekankan bahwa kejadian tersebut sudah terjadi sebelum hujannya turun. Semua orang di dalam mobil pun terdiam. Hujan bergemuruh keras di atap mobil. Setiap butiran mengalir turun ke sisi jendela mobil. Sulit bagi Timmy untuk melihat keluar, bahkan dengan kacamata night vision-nya. Hujan turun deras menguncang dedaunan di sekitar pohon dengan tetesan yang cepat, membuat segalanya tampak terasa bergerak. Semuanya tampak hidup sekilas di area ini. Di momen inilah Timmy mengamati dedaunan dengan kacamata night vision-nya. Dia berhenti secara sejenak. Timmy merasakan ada sesuatu di balik dedaunan pohon tersebut. Dr. Alan Grant memanggil Timmy yang kemudian menjawabnya dengan perantara walkie-talkie mobil secara perlahan sambil mengamati keadaan. Dr. Alan Grant menanyakan apa yang sedang dilihat oleh Timmy saat ini dan Timmy memastikan bahwa ia melihatnya dengan jelas. Dr. Alan Grant lalu bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Timmy menjelaskan bahwa tidak ada kejadian mencurigakan karena makhluk itu hanya berdiam diri di sisi pagar. Dr. Alan Grant mengungkapkan bahwa ia tidak dapat melihatnya dengan jelas dari tempatnya. Namun, Timmy mengamati dengan seksama, menyatakan bahwa ia bisa melihat semuanya di sisi ini dan memastikan bahwa makhluk itu masih berdiam diri. Dr. Alan Grant pun menerima informasi tersebut dan mulai memahami kondisi yang saat ini. Predator terbesar di dunia yang dulu pernah menguasai dunia. Regis pernah mengetahui kabar serangan paling menakutkan dalam sejarah manusia di suatu tempat di bagian belakang otak korban. Regis masih merasakan lututnya mulai bergetar tidak terkendali karena rasa takutnya. Regis tidak ingin sendirian di sini di antara semua orang yang ada di dalam kedua mobil tersebut. Regis tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang telah menjadi korban dinosaurus sebelumnya. Regis pernah melihat kondisi bagian tubuh yang mulai hancur yang diakibatkan oleh
serangan Velociraptor pada saat menjalankan tugasnya. Regis dapat membayangkannya dalam benak pikirannya, dan dinosaurus ini adalah seekor T-Rex yang jauh lebih besar, dinosaurus pemakan daging terbesar yang pernah ada di bumi ini. Dia tidak bisa berdiam diri di sini. Regis harus melakukan sesuatu untuk memastikan keamanan dirinya. Tanpa berpikir panjang, Regis pun membuka pintu kemudi mobil. Kemudian, dia berlari dengan sangatlah kencang meninggalkan Timmy dan Lex di dalam mobil tersebut. Lex merasa sedih ketika melihat Regis berlari kencang meninggalkan mereka berdua di dalam mobil. Dengan tangisan terseduh, Lex bertanya ke Timmy kemana Regis pergi dan mengungkapkan ketakutannya. Dr. Alan Grant kemudian memanggil di perantara walkie-talkie. Timmy yang segera menjawab panggilan walkie-talkie tersebut mengungkapkan bahwa mereka berdua masih berada di dalam mobil. Dr. Alan Grant bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan Timmy menjelaskan bahwa Regis telah melarikan diri. Dr. Alan Grant terkejut dan segera meminta kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, dalam percakapan tersebut, Timmy menegaskan bahwa Regis telah melarikan diri karena Regis bisa saja mengetahui kondisi pagar listrik tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Dr. Alan Grant semakin khawatir dan bertanya kepada Timmy, apakah Regis sempat mengatakan bahwa pagar kawatnya tidak lagi berfungsi? Namun sebelum sempat menjawab, Timmy dengan sedikit panik meminta Lex agar segera menutup pintu pengemudi mobil. Sementara itu, Lex masih dalam ketakutannya terus mengulang bahwa Regis telah meninggalkan mereka di dalam mobil tersebut. Menyadari akan suatu bahaya yang semakin mendekat, Timmy berusaha menenangkan Lex dan menyuruhnya untuk segera menutup pintu pengemudi mobil. Namun karena Lex terlalu ketakutan untuk bergerak, Timmy tanpa berpikir panjang segera bergegas menutup pintu pengemudi mobil. Lex memanggil Timmy dengan panik. Timmy! Dan tepat pada saat itu, suara auman keras dari T-Rex terdengar, menandakan bahwa T-Rex berhasil menerobos keluar dari tempatnya. Melalui walkie-talkie, Dr. Alan Grant memanggil Timmy untuk segera merespon panggilan tersebut dan memberikan suatu arahan untuk kebaikan mereka berdua. Kemudian, Timmy menyuruh agar Lex menuruti apa yang diucapkan oleh Dr. Alan Grant. Seketika, Lex dengan tenang berpindah ke bagian tengah mobil dan tetap diam agar tidak menarik perhatian dari sang T-Rex. Dr. Alan Grant kemudian mengingatkan mereka untuk tetap berada di dalam mobil dan tidak melakukan sesuatu yang bisa memancing perhatian dari makhluk tersebut. Dengan suara yang pelan, Timmy menyetujui semua instruksi tersebut melalui walkie-talkie. Dr. Alan Grant berusaha meyakinkan Timmy dan Lex bahwa mereka seharusnya baik-baik saja, meskipun ia sendiri tidak merasa yakin apakah saat ini adalah waktu yang sangat tepat untuk datang dan membuka pintu mobil mereka. Timmy dan Lex menerima pernyataan tersebut dengan cukup tenang. Timmy pun menginformasikan pesan tersebut kepada Lex, memastikan bahwa ia juga mendengarkannya. Di tengah suasana yang cukup tegang, terdengar geraman keras dari sosok T-Rex, disertai dengan hentakan kaki yang membuat tanah seketika bergetar. Lex memanggil kakaknya dengan rasa khawatir. Timmy pun menjawab panggilan tersebut untuk menenangkan perasaan adiknya yang sedang gelisah. Tanpa kedua anak ini sadari, T-Rex bergerak ke bagian depan mobil. Seketika memecahkan kaca bagian mobil depan dengan kerasnya, membuat Lex berteriak histeris ketakutan. Setelah sedikit kesadarannya mulai terbangun, Timmy memanggil adiknya yang sedang pingsan. Dengan kondisi yang membuat mereka terluka, tanpa Timmy sadari bahwa T-Rex berada tepat di hadapannya. T-Rex mengaum sangat keras tepat di hadapan Timmy dengan kondisi Timmy yang sudah cedera sambil menutup kedua telinganya. Seketika, T-Rex melempar mobil tersebut ke bawah tebing kandang T-Rex. Pada momen inilah, Lex terjatuh hingga keluar dari mobil tersebut dengan memanggil nama dari sang kakak. Dengan kondisi yang penuh dengan luka, pada saat yang bersamaan, Timmy terjungkir terbalik di dalam mobil tersebut. Di posisi mobil kedua, Dr. Ian Malcolm menyadari bahwa mobil yang ditumpangi oleh Timmy dan Lex dijungkir balikan oleh T-Rex. Dr. Ian Malcolm terkejut atas apa yang sedang terjadi. Dalam kilatan petir susulan, Dr. Alan Grant beserta dengan Dr. Ian Malcolm melihat dengan jelas bahwa mobil pertama telah hilang dalam jangkauan pandangan mereka berdua. Seketika, Dr. Alan Grant dan Dr. Ian Malcolm terkejut mendengar suara Lex yang menjerit sangatlah keras. Dr. Ian Malcolm yang terkejut dengan apa yang
baru saja ia alami, bertanya kepada Dr. Alan Grant apakah tadi merupakan suara jeritan anak kecil karena ia bersumpah telah mendengar jeritan suara Lex tersebut. Dr. Alan Grant pun menjawab bahwa ia tidak tahu pasti apa yang dia dengar barusan. Dr. Ian Malcolm kemudian menyatakan bahwa dalam situasi seperti ini banyak orang akan berpendapat bahwa hewan yang seharusnya sudah punah memang sebaiknya dibiarkan punah. Ia pun bertanya kepada Dr. Alan Grant apakah ia merasakan hal yang sama seperti saat ini. Dr. Alan Grant dengan singkatnya menyetujui pernyataan tersebut. You know, at times like this, one feels, well, perhaps extinct animals should be left extinct. Don't you have that feeling now? Yes. Selanjutnya, Dr. Ian Malcolm bertanya apakah Dr. Alan Grant memiliki rencana dan apakah yang seharusnya mereka lakukan saat ini. Namun dengan rasa kebingungannya, Dr. Alan Grant mengakui bahwa ia tidak bisa memikirkan apapun saat ini juga. Any suggestions about what we do now? I can't think of a thing. Pada momen inilah, Dr. Ian Malcolm kabur meninggalkan Dr. Alan Grant sendirian di dalam mobil. Seketika, tindakan yang tanpa berpikir panjang tersebut memancing perhatian sang T-Rex. Dr. Ian Malcolm mengalami insiden serius di mana bagian rusuk tulang kanan Dr. Ian Malcolm tergigit dan tubuhnya terlempar jauh di jalanan. Pada momen inilah, Dr. Alan Grant keluar dari mobil dan segera ingin menolong Dr. Ian Malcolm. Namun, sang T-Rex memandang tajam mengendus Dr. Alan Grant tanpa berpikir panjang. Dr. Alan Grant berdiam diri dan tidak menarik perhatian sang T-Rex. Disinilah T-Rex mengaum dengan sangatlah keras untuk memastikan apa yang di depannya itu bukanlah sebuah ancaman. Di saat yang sama, Dr. Alan Grant masih menahan rasa takutnya agar tidak memancing perhatian T-Rex. Di dalam pikirannya, kenapa T-Rex ini tidak segera memangsaku? Dalam menahan rasa ketakutannya untuk berdiam diri adalah penjelasan logis yang ia bisa dapatkan kali ini. Seketika, Dr. Alan Grant terkena tendakan kaki T-Rex hingga terpental jauh ke atas. Sebab T-Rex menganggap Dr. Alan Grant bukanlah ancaman yang serius. Di momen inilah Dr. Alan Grant merasakan sakit dengan sensasi yang terbakar yang mengejutkan dari tubuhnya sendiri. Tanpa Dr. Alan sadari, tubuhnya melayang ke udara dan secara perlahan turun ke bawah. Dr. Alan Grant merasakan kesadarannya mulai melambat dan dia seperti tidak punya banyak waktu untuk merasakan dunia lagi. Tubuh dari Dr. Alan Grant terasa menjadi lebih dingin dari sebelumnya dan secara perlahan wajahnya menghantam tanah yang dibasahi oleh dinginnya air hujan. Animasi dari adaptasi novel Jurassic Park Chapter T-Rex Breakout yang dibuat oleh channel YouTube InGen 2D terbilang sangat bagus dari segi percakapan antar tokoh yang saling berkaitan, kondisi, hingga situasi yang mencengkap membuat kita sebagai penonton yang belum pernah membaca versi novel tersebut turut melihat secara langsung seperti apakah bentuk sensasinya dalam versi novel. Link channel ini aneh taruh dalam bagian deskripsi. Kemudian kita juga bisa melihat cara pandang hidup karakter terkait dalam penyusun perihal apa saja yang untuk bertahan hidup, mulai dari antisipasi, melarikan diri seperti pengecut, dan arahan untuk bertahan hidup di kala maut yang sedang menjemput. Pesan pribadi aneh secara filosofi terkait chapter T-Rex Breakout yaitu, dalam versi novel Jurassic Park, manusia percaya bahwa mereka dapat mengendalikan alam liar secara penuh dengan teknologi dan sistem keamanan yang terbilang canggih. Namun saat listrik padam dan pagar tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, T-Rex tidak mampu dikendalikan oleh teknologi canggih apapun. Hal ini adalah sebuah metafora bahwa alam tidak bisa sepenuhnya dikontrol dan manusia hanya bisa berharap datangnya suatu keajaiban. Ketika T-Rex mampu menerobos kandang yang mempunyai sistem pertahanan keamanan yang tinggi dan mampu menyerangnya, makhluk tersebut tidak bertindak sebagai makhluk yang jahat dalam cerita. T-Rex hanyalah sebuah sosok predator alami yang merespon panggilan lingkungannya. Disinilah kita melihat bahwa alam tidak peduli pada setiap langkah moralitas manusia. T-Rex hanyalah bereaksi sesuai hukum alam untuk bertahan hidup. Keseluruhan adegan T-Rex dalam semua bagian cerita Jurassic Park dalam chapter T-Rex Breakout terjadi karena suatu kelalaian manusia di balik suatu sistem listrik yang gagal untuk beroperasi, pemandu wisata yang melarikan diri, dan kurangnya persiapan menghadapi suatu kemungkinan yang terburuk. Pada akhirnya, kesalahan kecil inilah yang menjadi suatu perkembangan menjadi sosok bencana yang besar yang nantinya menjadi suatu trauma bagi manusia itu sendiri. Hal yang paling menegangkan dalam chapter ini adalah kita turut merasakan penderitaan Timmy dan Lex yang menghadapi kengerian T-Rex tanpa perlindungan dari tangan orang dewasa. Penggambaran ini merupakan suatu bentuk ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan hidup manusia. Bagaimana menurut kalian?
Terdengar cukup filosofis, bukan? Well, sekian pembahasan cerita novel Jurassic Park chapter T-Rex Breakout kali ini. Kalau ada masukan dan saran dari kalian, gak perlu ragu untuk ketik di kolom komentar. Jangan sampai lupa untuk terus dukung channel Sen Aryan Analysis agar selalu semangat untuk upload agar tidak ketinggalan keseruan berikutnya. See you and goodbye.